Hai good people, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Winona. Tepat 5 Februari 2021 di hari Pekabaran Injil yang ke-155. Nah, pada kesempatan ini good people, sesuatu yang sangat baik sekali karena kami masih bisa juga bertemu dengan seorang figur yang tidak asing lagi untuk good people. Nah, ada satu tema menarik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, good people, terkait memaknai pekabaran Injil di tanah Papua ke-166 dan dilihat dari kacamata seorang wakil rakyat. Tentunya tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Dominikus Ulukianan, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Merauke. Apa kabar Bapak? Baik. Iya, salam COVID. Ya. Sehat selalu. Sangat sehat. Amin. Iya. Tapi dengar Bapak baru selesai perawatan atau bagaimana Tidak. Bapak? Saya memang kemarin kan Iya. Jadi terindikasi reaktif. Reaktif. Tapi iya. Setelah diperiksa tidak, diperiksa ulang lagi tidak. Oh, luar biasa. Ini juga karena kemurahan Tuhan ya Bapak ya. Betul. Artinya kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, good people. Dan kita juga senang sekali bisa langsung berkunjung ke rumah Bapak Domin Ulukianan, Wakil Ketua 2 DPR Kabupaten Merauke, langsung di tempat favoritnya beliau ini di halaman belakang. Kayaknya tempat di sini untuk menggagas ide-ide, mungkin juga program-program kegiatannya. Cukup tenang nih Bapak di sini ya. Oke, iya. Di hari yang sangat baik ini Bapak, ya, kita semua warga masyarakat yang hidup dan tinggal di tanah Papua dan di Kabupaten Merauke, kita juga boleh merasakan suatu kemerdekaan secara rohani. Nah, kalau berbincang-bincang terkait dengan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua, nah ini di mata seorang Bapak Domin Ulukianan ini seperti apa? Bapak yang diamanatkan oleh masyarakat menjadi wakil rakyat. Nah, pasti ini hal yang sangat menarik ya good people ya. Jadi kalau terkait pekabaran Injil tidak melulu hanya menjadi tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan, pastor, pendeta dan sebagainya, tetapi juga kita sebagai warga masyarakat. Nah, kita mau dengar apa kata wakil rakyat kita. Iya. Saya pikir tadi kan Winona sampaikan bahwa ini 166 tahun. Iya. Berarti sebelum 166 tahun itu sebelumnya pasti ada sesuatu yang lain. Iya. Nah itu kan masyarakat hidup dengan peradaban yang berbeda. Iya. Dengan setelah 166 tahun pekabaran Injil di tanah ini, sebenarnya kan kita semua bersyukur bahwa ada Injil di tanah ini. Dan sampai sekarang ini pekabaran Injil itu membawa janji keselamatan dan yang paling penting daripada itu semua ketenangan di tanah ini. Iya. Kalau menurut saya sendiri terlalu kita lihat terlalu formalitas kalau orang hanya bilang ini peringatan saja. Iya. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya Injil ini kan mulai dari pemimpin. Pemimpin. Ya, dari pemimpin itu kan mesti adanya nilai diakonia, memberikan warna iman dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan. Sebelum ini kan masyarakat hidup bebas, sangat bebas. Tapi dengan masuknya peradaban Injil dan peradaban baru di tanah ini, masyarakat berubah. Ya. Selain itu, nanti tanggal 14 Agustus lagi kita akan buat itu bagaimana memperingati Merauke sebagai gerbang hati kudus Yesus. Sebenarnya turunan dari situ. Merauke sebagai gerbang hati kudus Yesus, di mana kita sebenarnya itu lihat kembali nilai-nilai sejarah bahwa tanah ini sebenarnya itu bukan dengan kekuatan senjata atau dengan kekerasan pemimpin, tapi dengan jiwa melayani. Ya, kita bisa bayangkan bahwa hati kudus Yesus itu kan karena utusan dulu misionaris hati kudus Yesus masuk di sini, mereka melayani dengan hati sehingga masyarakat di sini, masyarakat lokal ini tertarik untuk ikut itu. Ya. Ini yang saya berharap dengan adanya peringatan setiap tahun ini kan mestinya ada sebuah perenungan. Terutama bagaimana pelayanan ini yang berlandaskan, saya pikir tidak perlu lagi kita saling beritahukan, niat saja. Niat bahwa melayani Injil itu seperti apa.
Dan saya juga artinya kan berbangga juga bahwa saudara-saudara kita yang bukan seiman dengan kita, Iya. tapi mereka juga melaksanakan apa yang ada tertulis di dalam Injil itu. Iya. Ya, pelayanan dengan hati. Iya. Itu dari sisi pelayanan saya mau bicara. Iya. Nah, sebenarnya dalam firman Tuhan juga disampaikan pesan amanat Tuhan itu kan untuk setiap kita ya, setiap orang memberitakan Injil. Nah, aplikasinya dalam kehidupan Bapak Doming, baik sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat, dan juga sebagai wakil rakyat, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Injil dalam kehidupan secara pribadi itu seperti apa? Ya, kalau saya sendiri kan tidak bisa kita baca kalau ayat-ayat ini yang kita bicara tiap hari. Tapi yang gimana kita baca, kita resapi dan kita aplikasi dalam pekerjaan kita, sehingga mungkin saja bisa jadi panutan untuk orang lain. Tapi tidak bisa kepada setiap orang kita langsung baca Injil. Banyak memang pejabat yang datang ke di tempat itu, mulai orang bicara dia punya masalah, dia mulai kutip Injil. Itu kan sebenarnya menurut saya salah. Tidak tepat. Simpan dalam hati dan aplikasi itu. Perintahnya jelas. Seperti apa? Iya. Artinya hidup kita ini kan sebagai kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang ya. Apapun yang kita lakukan, perilaku, tindak tanduk, apalagi Bapak yang pasti juga dalam kehidupan akan senantiasa disorot oleh masyarakat nih. Seperti itu. Nah, sejauh ini sebagai seorang wakil rakyat juga yang dimana ada tanggung jawab moral, ada amanat di dalamnya. Menurut Bapak pribadi untuk dalam merenungkan ini hari pekabaran Injil ini sejauh mana? Artinya kan begini, saya tamat SPG, saya belajar juga SPG Fajar, salah satu sekolah guru terbaik di Maluku pada waktu itu. Itu guru-guru ajarkan kita bagaimana itu kita memberikan diakonia. Diakonia di dalam umpamanya saya jadi guru. Di ujung bolpen saya ini adalah nilai-nilai Kristen yang saya pernah pelajari. Itu saja. Tidak perlu saya paksa orang ikut saya, tapi saya mulai dari diri saya sendiri, memberikan warna iman dalam setiap pekerjaan saya. Kalau di dalam situ ada sudah jelas, jangan mencuri, jangan menipu, itu kan semua sudah dilarang. Jangan mengambil hak orang lain dan sebagainya. Saya contohkan saja. Sekarang ini kan tanah Papua ini bergolak, sampai kekuatan bersenjata turun sekalipun. Tapi kita lihat pekebaran Injil itu orang-orang yang sementara melawan ini lalu kita mulai bertanya, kira-kira nilai apa yang dibuat oleh para misionaris pada waktu itu sehingga begitu kuat sama orang-orang di sini. Sebenarnya kita mesti belajar ini. Saya pikir kalau untuk aman itu belajar kembali dari gereja-gereja sampai di daerah pegunungan itu. Mereka itu, masyarakat itu masih tetap percaya pada Tuhan daripada manusia sendiri. Padahal Tuhan kan tidak mungkin kasih kita barang langsung dengan tangan begitu. Tapi nilai-nilai yang terkandung yang selama ini dilatih dan dididik itu yang mereka kembangkan dalam hidup mereka. Baik, bicara tentang nilai-nilai, pasti juga dalam keputusan-keputusan membuat kebijakan juga Bapak sebagai seorang legislator juga berlandaskan hal-hal yang diimani selama ini. Nah, dalam pekerjaan sebagai seorang wakil rakyat, setiap keputusan itu juga kan harus berlandaskan nilai-nilai iman ya. Nah, sejauh ini bagaimana? Memang banyak kali itu ada kontra di dalam hati. Karena di dewan itu kan kita itu kolektif kolegial. Jadi tidak bisa setiap kemauan kita terpenuhi. Tapi saya pikir bagaimana itu kita juga menerima pendapat orang lain. Itu yang mulai buat. Kalau untuk mengambil keputusan itu rata-rata semua anggota dewan itu tanpa pandang suku, tanpa pandang agama, kami biasanya berbicara sama-sama. Dan saya yakin betul bahwa yang terpilih itu bukan hanya mereka yang terpilih karena uang, tapi juga utusan Tuhan. Saya betul-betul percaya teman-teman itu semua. Kita biasa ambil keputusan, tapi keputusan kita juga harus disandingkan dengan keputusan pemerintah daerah. Karena sebenarnya yang punya hak mengenai terutama yang tadi kalau kita bicara lebih spesifik pada pembangunan. Ini kan kebijakan yang bisa mengarahkan anggaran itu kan bupati. Yang pengguna anggaran itu sekda. DPR harus menyetujui atau tidak. Tapi banyak kali itu kan kita tidak suka juga jadi benturan, jadi panjang, masalahnya jadi lain.
Tapi keputusan-keputusan yang kita ambil di dewan itu yang kita utamakan itu yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Nah, berarti di situ berbicara juga tentang tanggung jawab moral yang Ya, sangat luar itu paling biasa ya penting. Bapak ya. Itu lebih penting. Karena itu tadi mungkin di ujung pena sebuah keputusan itu juga Ya. ada nasib rakyat di Ya, dalamnya. betul. Ya. Iya. Nah, sejauh ini apa yang Bapak kerjakan ke masyarakat menurut Bapak ya, Ya. apakah sudah maksimal atau mungkin justru masih banyak hal yang harus dilakukan? Masih banyak hal yang belum. Hmm. Masih banyak hal yang belum. Iya. Ya, perjuangan masih terus berjalan. Saya sendiri tidak puas dengan pekerjaan saya. Iya. Karena banyak hal yang saya perjuangkan. Saya ini mantan guru. Saya seorang pegawai negeri sipil. Tapi pada waktu itu masyarakat bilang, Pak, karena 30 tahun saya di pedalaman tanpa berpikir pindah ke kota. Iya. Saya hanya dengan masyarakat asli Papua. Tepatnya di Saya dari Mapi, Asmat, Asmat Pulang Kimam. Kimam. Ya. Jadi saya berputar saja di situ dan tidak ada satu hari pun saya pernah ajukan permohonan pindah ke kota. Iya. Karena saya melihat bahwa yang membutuhkan guru itu masyarakat di situ. Iya. Ya, jadi saya tetap di situ, tapi terakhir masih tetap aktif sebagai guru masih 10 tahun. Masyarakat bilang saya Bapak jadi anggota DPR. Karena kami senang dengar itu waktu siaran itu ada anggota DPR juga yang sebut tentang kita. Tapi jarang sekali DPR Merauke bicara tentang nasib kita. Ya, saya waktu itu sampaikan bahwa saya tidak punya apa-apa, Pak. Ini kalau maju dewan itu kan mesti perlu uang banyak. Tidak usah Bapak. Jadi saya sementara jalan itu mungkin satu-satunya anggota dewan yang disponsori biaya perjalanan oleh masyarakat saya. Iya. Kalau kita sedikit flashback ya terhadap perjuangan dari orang-orang tua kita dahulu, mereka datang sebagai guru. Nah, ketika ada dalam komunitas di daerah-daerah terpencil, nah sosok guru-guru zaman dulu itu kan juga bisa merangkap ya Bapak ya, bisa menjadi guru bahkan jadi hamba Tuhan ya kan, menjadi mungkin juga tenaga kesehatan jadi fokusnya tuh jadi multi talent, akhirnya multi task juga kan di situ. Nah, artinya apakah yang ketika Bapak cukup lama ada di pedalaman seperti itu, hal itu masih terasa juga? Sangat. Ya, jadi saya ini pertama saksi sejarah melihat bagaimana orang tua saya sebagai guru perintis bekerja untuk mereka. Setelah itu saya pelaku. Saya menjadi guru dari situ sekitar 30 tahun. Saya hidup dengan itu, dan kadang-kadang ilmu yang tidak pernah saya belajar di sekolah, saya bayangkan waktu orang tua saya masih kerja dengan masyarakat itu, hidupnya seperti apa. Jadi sebenarnya panggilan guru itu hampir sama dengan pastor dan biarawan yang lain. Itu tidak bisa kita paksa. Saya ini pernah kuliah di hukum. Saya kuliah di hukum tapi terakhir kembali ke guru lagi. Waktu mau masuk SMA juga rencana saya masuk STM. Tapi tidak tahu bagaimana tiba-tiba jadi guru juga. Jadi saya pikir-pikir jadi guru sementara. Tapi kebetulan kita punya guru ilmu jiwa ya, itu orang Cina. Ibu itu tidak, mungkin karena saya kecil waktu nakal, ibu ini tidak pernah pukul saya, tapi dia selalu lihat saya begitu. Aduh, kalau bisa tahan 1 tahun lagi. Tapi panggilannya saya tidak rasa. Terus bayangkan pada waktu saya tamat SPG tahun 75, 75 sampai 81 baru saya masuk jadi pegawai. Itu pun ada ibu yang ketemu saya di kapal. Kenapa tidak mau jadi guru? Jadi guru itu panggilan sebenarnya dari hati. Ya, kalau sudah ada panggilan, saya pikir kesulitan apapun tidak. Saya contohkan, sebelum saya jadi guru tahun 81, itu saya ini termasuk salah satu penyelundup buaya. Dan saya rata-rata itu saya punya penghasilan per bulan di atas 3-4 juta. Zaman itu tahun 81 tuh 80 ke bawah. 3-4 juta tuh. Tapi tiba-tiba saya bisa tinggalkan itu semua. Saya bisa jadi pegawai negeri, calon pegawai negeri dengan gaji Rp16.000 per bulan. Dan tinggal di pedalaman. Saya di pedalaman dan ambil gaji itu mungkin 2 bulan baru sekali saya ambil gaji. Jadi itu karena panggilan, saya bilang dari hati. Kalau pikir logika saja bodoh sekali saya mau berhenti. Yang kesenangan saya seperti ini. Jadi saya berharap bahwa memang guru masih banyak yang bagus. Cuma banyak sekarang ini kan di kota ini artinya ada tawaran-tawaran duniawi, kenikmatan duniawi yang jauh lebih bagus sehingga guru-guru jarang sekali ada di pedalaman. Padahal kami waktu jadi guru dari orang tua saya terus termasuk saya sampai terakhir. Mungkin generasi terakhir yang tidak dapat dana bos, dana operasional segala macam tidak. Ya mengenai kita punya rekam jejak itu di guru kan pasti orang masyarakat yang akan cerita. Karena 30 tahun bukan jalan yang pendek ya. Benar. Pasti orang nilai.
Apa yang saya bicara silakan orang menilai. Iya. Ya, itu kan rekam jejak saya. Tetapi itu sudah. Saya belajar Injil, saya belajar ilmu mendidik bukan untuk saya kasih tahu pasal ini pasal bukan. Tetapi itu saya ini kalau saya mau bicara dengan para pastor, para penginjil, mungkin saya tidak hafal. Iya. Tapi kalau Tapi perintah di dalam itu dari nilai-nilai itu ya, saya, yang paling penting. Iya. Luar biasa. Oke, good people, tetap bersama kami ya, masih dari kediaman Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Merauke, Bapak Dominikus Ulukianan, tepat di hari Pekabaran Injil hari ini. Dan seperti biasa bahwa program No Angel Live juga didukung oleh Valentine Cafe, Sinarmas Multi Finance, kemudian Bali Treatment, Eramas Group, Care In Hotel, Pinang Siri Resto, Kalibre, Optik Permata, Air Floris, Muka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, Dona Kiran Mirajaya Bakery, Halogen Hotel, dan Swiss Bell Hotel. Kita kembali lagi bersama Bapak Dominikus Ulukianan. Oke. Ya, kembali lagi dalam mengaplikasikan nilai-nilai hidup ya, sepadan dengan nilai-nilai Injil. Ini memang sebagai orang yang percaya Yesus itu tidak mudah ya Bapak ya. Pasti ada tantangan dan godaan-godaan di dalamnya untuk tidak sesuai dengan nilai-nilai itu. Nah, menurut Bapak atau pengalaman yang bisa di-sharingkan juga kepada good people, kira-kira mungkin dalam fase kehidupan Pak Domin, adakah satu peristiwa dalam hidup yang ini merupakan satu tantangan yang cukup berat seperti itu ya, dan harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran? Bagaimana? Iya, sebagai dewan itu kan hampir tiap kali. Tiap kali ada tantangan seperti itu. Anggota dewan itu kan pasti orang soroti macam-macam. Ya, kehidupan kita ini kan berbeda sekali. Iya. Ini kan istri saya itu dulu kan dia paling senang waktu saya masih jadi guru. Iya. Karena Kenapa? jadi guru. Karena waktu jadi guru itu kita hidup tenang, aman. Oh, ya, gitu. Nah, kalau sekarang jadi dewan itu kadang-kadang ya saya lebih sibuk urus di luar daripada urus di dalam rumah. Ya. Itu tantangan menurut saya. Kalau tantangan yang biasa alam dan segala macam kan biasa. Itu biasa, ya. Tapi tantangan hidup. Saya sendiri akhirnya sudah di usia senja ya. Kita juga perhatikan bahwa waktu saya jadi guru, anak-anak saya sikapnya seperti ini. Setelah jadi anggota dewan, mungkin karena saya kurang perhatikan anak-anak, mereka punya pola hidup ini bergeser. Lebih banyak di luar macamnya asing kehidupan yang pola yang sebenarnya saya terapkan kepada yang kakak-kakak, kepada mereka ini kan berbeda sekali. Iya. Itu mungkin tantangan hidup. Iya. Kalau tantangan alam itu sudah tidak. Iya, itu lebih mudah ya. Iya. Iya. Jadi nilai-nilai itu, dan itu tadi berarti ada sebuah pergeseran atau perbedaan antara menjadi guru dan menjadi dewan. Iya. Ya, kalau menjadi guru sebenarnya itu kan pertama sekali kita kan kerja di daerah pedalaman, nyaman, tenang, dan kita mau kerja, tugas kita kan jelas dari pemerintah. Kita digaji untuk mendidik, mengajar, melatih. Tapi jadi dewan ini kadang-kadang kita harus bahas sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka. Kita mau menghindar tidak bisa. Kira-kira membahas apa yang Bapak tidak, macam agak sedikit bagaimana ya, sensitif atau apa gitu? Iya, kalau di politik itu kan ada hal-hal yang etika, yang sifatnya etika. Tapi kalau dari iman saya, ini kan tidak bisa. Jadi begini, kalau kita menghadapi masalah itu ada dua hal. Iya. Kita harus ambil keputusan itu berdasarkan kebenaran, sebenarnya atau seharusnya. Ini hidup para politikus seperti itu. Saya bilang ini sebenarnya, nurani saya mengatakan ini sebenarnya. Tapi kalau pimpinan bilang ini harus begini, ya itu sebenarnya seharusnya. Jadi jujur bahwa di dalam lubuk hati yang paling dalam itu juga sebenarnya ada pertentangan juga ya. Kali politik kan pasti ada pertentangan. Iya. Cerita mati seorang politikus kalau dia bilang itu saya hidup nyaman, tidak pernah. Iya. Itu dia punya perasaan sebenarnya mati. Orang bilang mati rasa. Iya. Jadi kalau ini kembali lagi lebih enak jadi guru atau jadi politikus nih? Ya masih jadi guru. Oh, jadi guru ya, guru-guru harus semangat ya. Jadi saya ini kan sampai sekarang ini tidak pernah orang panggil saya Bapak DPR. Selalu panggil Pak Guru. Bapak Guru ya. Karena jauh lebih nyaman. DPR ini kalau menurut saya DPR ini kehendak rakyat. Iya.
Kalau guru itu panggilan. Panggilan. Itu Iya. itu lebih kurangnya seperti itu. Iya. Kalau Iya. kalau saya jadi anggota DPR itu karena kehendak rakyat memilih. Tapi saya menjadi guru dengan sukarela, saya datang mendaftar dan saya sekolah, dan itu karena ada panggilan dalam diri saya. Saya lebih bangga jadi guru daripada DPR. Jadi sejatinya memang kerja berdasarkan panggilan hati itu maksudnya jauh lebih memberikan ketenangan. Iya, benar. Kita karena punya itu, kalau kerja segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hati kita terletak, kita tidak pernah hitung berapa untungnya, berapa ruginya. Dan tidak ada beban? Iya, tidak ada beban sama sekali. Iya. Kalau di Dewan ini kan saya umpamanya ketemu Winona ya, Iya. ada ajukan proposal ini untuk Iya. kebaikan banyak orang. Iya. Tapi di kantor kalau tidak penuhi. Nah ini yang artinya kan beda persepsi, tapi yang berkuasa yang menguasai itu kan orang yang berbeda. Iya. Nah, saya kan menjadi malu juga. Kalau saya mengajar, saya kalau tipu anak-anak dari belakang Pak Guru kemarin tipu. Jadi kita dari tiap hari itu ada yang kontrol kita. Suara hati kita yang mengontrol kita punya hidup. Iya. Dan saya pikir bukan hanya Injil, semua agama sama. Iya. Setiap orang yang belajar dia punya kitab suci, itu dalam kitab suci tidak ada yang tidak betul. Iya. Implementasi cara berpikir kita, cara pandang kita yang berbeda. Iya. Ya. Jadi kita di sana kan minoritas sebenarnya. Kita minoritas di Dewan minoritas. Iya. Teman-teman kita dari Muslim juga mayoritas. Iya. Tapi dalam setiap hal yang kita bicara yang ada hubungannya dengan manusia, mereka semua sama. Iya. Kita sependapat. Berarti tadi Bapak sampaikan bahwa kehendak rakyat ya. Iya. Bisa juga kehendak Tuhan di mana Bapak dan teman-teman juga menjadi garam juga kan di dalam itu. Iya, sebenarnya itu juga bisa. Tapi kalau saya nilai lebih tinggi guru. Iya, Karena guru ini kan saya dipanggil. Dan itu saya jalankan sampai mungkin mati. Sampai mati pun orang masih panggil saya Pak Guru. Iya. Iya. Kalau DPR kan 5 tahun selesai habis. 5 tahun selesai ya. Tapi bukannya ya mungkin pada sebagian orang kan senang nih Pak, ada ya boleh bilang wah anggota DPR Artinya kan dihormati. Iya, memang begitu. Iya. Ada itu sebenarnya sebuah apresiasi, stigma iya, saja. stigma. Orang mesti bilang itu anggota DPR yang terhormat. Kita bukan jadi terhormat karena sekolah, bukan. Iya. Karena jabatan itu jabatan terhormat. Iya. Makanya setiap orang karena ada amanah kan di Iya, dalamnya. itu kan jabatan DPR ini kan sebenarnya itu sebuah saja. Jabatan yang memang Iya. diberikan undang-undang kehormatan dan penghargaan Iya. dengan kata seperti Iya, itu. iya, Tergantung orangnya. Ini orang terhormat ketika dia duduk di tempat yang terhormat. Iya. Itu masalahnya. iya, Iya kan? Jadi kalau anggota dewan, jabatan dewan itu termasuk salah satu jabatan yang orang selalu mulai dengan kata-kata Bapak Dewan yang terhormat. Ini akan membuat kesadaran kita terhormat ketika duduk di tempat itu. setuju. Itu masalah Ya. saya. Ya. Ah, Tapi kalau kita duduk di situ sementara jabatan kita yang dihargai, kita pribadi jauh daripada terhormat, ya bagaimana? Nah itu berarti kembali lagi ya hati Iya, nurani ya, iya, yang, iya. yang mungkin berbicara dan Iya. mengoreksi hidup kita ya Bapak ya. Seharusnya berpikir itu. Iya, Kalau ada masyarakat umpamanya, masyarakat mau ke sekolah anak saja, dia mesti jalan sendiri kemana-mana. Lalu wakilnya itu bikin apa? iya, Sebenarnya kalau kita pikir sederhana saja itu, pegawai negeri itu kan abdi masyarakat. Abdi itu kan bahasa Jawa mungkin yang halus. ya abdi orang yang melayani Iya. ya. Iya. Terus dewan ini kan wakil. wakil. Masa wakil lebih hebat dari yang diwakili? Setuju ya. Cuma Nah, memang dibuat iya. begitu sehingga suara rakyat itu bisa kita bicara dengan siapapun. Iya. Itu kan sudah ada Iya. orang bilang rumusnya seperti itu. Iya. Dewan yang terhormat punya hak Iya. imunitas untuk bicara, itu kan sudah ditaruh. Iya. Jadi kalau saya keluar dari situ, bukan saya terhormat lagi, saya jadi orang biasa. Iya. Jabatan itu yang terhormat. Iya. Oke. Jadi kursi yang terhormat harus diduduki oleh orang-orang yang terhormat. Gitu. Baik, jadi kembali lagi nih kalau ke nilai implementasi dari nilai-nilai pekabaran Injil ya. Iya. Dalam kebenaran firman Tuhan juga bagaimana esensi dari Tuhan Yesus itu sendiri kan datang bukan untuk dilayani tetapi Iya. untuk melayani. Iya. Siapa yang menjadi yang terbesar adalah dia yang melayani. Iya. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai melayani ini kan yang Iya. harus menjadi sikap hidup kita Iya. gitu ya Bapak ya. Jadi kalau kembali lagi jabatan yang dihormati tetapi kembali lagi juga kepada figur Iya. juga ya Bapak ya. Memang itu sangat benar. Karena ini saja, kita tidak usah bicara teori, tapi fakta yang tiap hari kita lihat. Iya. Pejabat yang saat dia melayani orang dengan baik, walaupun dia tidak menduduki jabatan, orang masih menghargai dia.
Iya, kita dihormati karena bukan Iya, semata-mata tapi kalau jabatan. orang itu dia sudah tidak menjabat itu, baku lewat saya bin orang sudah tidak tegur dia. Berarti Anda mempertanyakan dulu Anda tugas itu jadi. Waktu pegang jabatan itu apa yang kau buat? Banyak kan sekarang pejabat, baku lewat saya tidak ada orang tegur. Karena memang dia dihormati, jabatannya dihormati, orangnya tidak. Nah, berarti tips-tips nih Pak. Mungkin suatu saat Pak Nomin tidak lagi jadi anggota DPR ya. Ya. Oke, jadi kalau dipanggil Bapak Guru pun tetap sebuah kehormatan. Saya begini contoh, kemarin kan ada dari periode 2014-2019, itu kan saya tidak menjadi dewan, saya tidak maju, dan saya tetap begitu orang masih panggil Pak Guru dan masih dia artinya minimal dihargai oleh orang banyak. Saya masih tetap kerja di beberapa organisasi seperti PMI, di beberapa organisasi yang sebenarnya saya tidak tarik uang dari situ, tapi orang masih percaya saya. Berarti saya bangga bahwa banyak orang Pak Guru. Ini sebuah kehormatan. Pak Bupati saya panggil Pak Guru. Iya. Jadi Pak Guru dipilih lagi. Iya, setuju ya Bapak ya. Berarti hidup kita inilah yang sebenarnya mendatangkan satu kehormatan dan apresiasi dari orang lain, bukan karena ada apa-apanya kita ya, Bapak ya. Sangat benar. Ya. Apa yang kita berikan, sesuatu yang kita tabur, sesuatu yang baik, dia juga akan kembali dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Ya, karena kebetulan saya sebagai seorang guru kemarin itu saya tidak kerja, tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan, tapi saya masih bisa kerja di organisasi yang sifatnya sosial. Iya. Itu panggilan karena terbentuk sebagai seorang guru. Dan karena guru ini, saya mungkin satu-satunya anggota dewan yang jarang sekali tidak masuk. Pagi saya sudah tahu harus masuk. Jadi kembali bicara komitmen juga dong? Iya. Ya, komitmen, dan selama bertahun-tahun itu kita pernah di situ di tempat yang hanya mungkin dikontrol oleh Tuhan. Karena selama di situ tidak ada pejabat, penilik sekolah, siapapun datang ke sana. Hubungan kita hanya tiap hari dengan Tuhan. Iya. Masyarakat juga tidak bisa buat apa-apa kalau itu ada memberikan peluang kemungkinan untuk kita bersifat diktator, dalam arti bahwa peraturan saya buat tidak ada orang yang bisa menghukum saya, ini kan masalah. Tapi kalau kita betul tahu ada Tuhan, di dalam Injil itu tulis ada Tuhan, dimanapun, di sudut manapun ada Tuhan, nah kita bisa hati-hati juga. Iya. Seperti itu. Iya. Saya pikir nilai-nilai itu yang perlu kita ajarkan. Kalau yang sekarang namanya sifatnya formal ini, hanya buat sembahyang terus bilang pekabaran Injil, tapi kalau tanya satu persatu orang-orang Kristen, Katolik, Injil ini datang untuk apa? Pasti mereka kebingungan juga. Iya. Karena di kita Kristen sendiri, Katolik dengan Protestan, dan ini kan Protestan banyak hafal ayat-ayat. Iya. Teman-teman kita pintar memang. Tapi lebih daripada itu semua, dua-dua agama apapun, apa kita aplikasikan dalam hidup, dan kita sebenarnya menggunakan itu dalam pelayanan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi esensinya adalah melayani ya Bapak ya. Setinggi apapun jabatan kita atau sebuah kehormatan apapun yang diberikan oleh masyarakat, esensinya adalah disitulah kita dipercaya untuk melayani. Oke Bapak, luar biasa perbincangan kita di suasana yang sangat rileks ini, langsung dari halaman rumah wakil ketua DPR Kabupaten Merauke ya. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, apakah Bapak masih punya banyak ekspektasi progres ke depan yang masih ingin terus dilakukan untuk melayani masyarakat? Saya pikir ini kan wilayah kita ini sangat luas. Wilayah kita sangat luas. Artinya waktu periode lalu itu, setelah kita Parom waktu itu, kebetulan kami juga waktu itu tidak pilih Parom ya, kami di Wali. Iya. Nah, tapi setelah itu beliau memang kumpul semua fraksi. Artinya kita beliau sampaikan bahwa uang kita sekian, luas wilayah kita sekian, terus dengan tantangan pembangunan, warisan yang didapat, terus bagaimana membangun dengan biaya seperti ini. Iya. Saya hanya bilang, Pak Bupati, ada di dalam Injil tertulis begini, carilah dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi lebih baik itu kita bisa bangun apa saja, tapi membangun manusia baik Allah ini lebih penting. Jadi mengenai apa ini itu, sekarang kan perubahan ini lebih cepat. Perubahan lebih cepat, karena kalau dulu kita pakai manual, sekarang sudah serba online. Pembangunan yang kita harapkan itu bahwa
sebenarnya pembangunan manusia itu lebih penting karena hampir di seluruh daerah pedalaman itu yang saya lihat sekarang hari ini hampir seluruhnya sekolah tidak jalan karena tidak ada guru. Iya. Di komunitas orang asli ini sangat berbahaya karena akan terputus mata rantai, artinya generasi. Kalau orang tidak sekolah mau jadi apa? Apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti saat ini ya. Nah, kesempatan COVID ini sudah yang orang orang banyak yang artinya cuti, tapi saya pikir bukan kejadian ini baru, sudah lama. Kalau angan-angan saya saja itu pada suatu ketika nanti Merauke ini damai karena kesadaran orang, bukan karena diperintah atau dipaksakan. Jadi kalau mau bicara mengenai pembangunan, saya berharap bahwa daerah Bian ke sana itu yang selama ini tidak pernah. Kita bicara skop Merauke saja. Daerah Bian sampai di Tanyuakos, sampai di Muara Digul itu sama sekali tidak. Jadi kita berharap bahwa ke depan itu ada pembangunan, jangan ibarat satu rumah yang ditambahkan hanya satu kamar. Iya. Tapi kalau bisa perlahan-lahan semua bisa dapat. Kalau di sini memang kondisi yang ada sekarang merubah pola pikir orang. Kalau orang jalan di sini dapat lihat ini, jalan lubang sedikit, pasti besok sudah posting. Ini jalan rusak bupati kapan kerja. Tapi di daerah pedalaman daerah kami itu orang puluhan tahun aspal saya itu belum lihat model aspal seperti apa. Kita biasa, kepekaan sosial itu tidak ada. Saya berharap sebagai orang beragama kita punya kepekaan sosial sama saudara sendiri. Tidak perlu lihat suku, tidak perlu lihat agamanya, tapi sebagai umat manusia ciptaan Tuhan yang paling tinggi, kita saling menghargai dan kita juga punya rasa empati terhadap saudara kita. Situlah nilai-nilai iman kita ya, bisa diaplikasikan. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk good people semua di hari yang sangat baik ini, Bapak. Iya. Saya pikir itu maksudnya Injil ini bukan kita peringati sebagai sesuatu yang sifatnya formalitas. Ya, sesuatu yang formalitas. Saya pikir siapapun yang ada di tanah ini, kita tahu bahwa perubahan ini 166 tahun ini dibuat oleh saudara-saudara kita dari luar. Kami punya orang tua datang di sini untuk buat itu. Dan tentu tidak ada yang datang untuk berpikir untuk menipu orang asli di sini. Mereka masih lemah dan ini mungkin pekerjaan kita yang selama ini harus kita kembangkan. Sebenarnya satu hal yang saya masih pikir, pemerintah juga kita harus pikir sama-sama, bagaimana memberikan anggaran khusus untuk kesehatan para gembala Tuhan, pendeta, pastor ini kan kita dengar di mana-mana mereka sakit, banyak yang meninggal. Anggaran selama ini kita fokus hanya untuk bangun sebuah rumah daripada membangun kesehatan, karena mereka juga sama-sama membangun. Kita mungkin ke depan itu yang saya mau perjuangkan itu dana check up untuk para gembala, pimpinan umat dari agama manapun, supaya mereka juga bisa, karena pekerjaan mereka itu kan bukan menawarkan benda. Manusia sekarang kan materialistis. Kalau ada kopi, ada gula, Bapak bagus. Kalau Bapak datang untuk kasih nasihat, sabar dulu, kita pikir. Jadi mungkin ya jadi perjuangan saya nanti ke depan. Oke, dan kita berharap ini juga setiap keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebenaran ya Bapak ya, karena kepedulian dan kepekaan beliau yang diberikan satu amanah oleh masyarakat yang saat ini sebagai wakil rakyat untuk semua masyarakat yang mempercayakannya kepada beliau. Oke, good people, saya percaya sekali bahwa perbincangan kita ini juga boleh menginspirasi kita semua. Dan tentunya kita juga sebagai warga masyarakat yang baik senantiasa juga menerapkan nilai-nilai berdasarkan apa yang kita imani dalam rangkaian kepentingan kita untuk berkarya bagi tempat di mana kita dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik berdasarkan kebenaran. Dari tempat ini bersama dengan Bapak Domin Lukianan, saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat memperingati Hari Pekabaran Injil yang ke-166. Biarlah kita hidup dengan takut akan Tuhan sehingga kita bisa melihat satu tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih dari tempat ini. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati.